Halo, apa kabar? Kali ini, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget, yaitu tentang apa sih yang sebenarnya bikin seorang guru bahasa asing itu hebat. Bukan cuma soal teknik mengajarnya, tapi sesuatu yang lebih dalam, sebuah kompas batin. Coba deh kita pikirin bareng-bareng deh. Di zaman yang serba terhubung ini, peran guru bahasa asing itu unik banget loh. Mereka itu bukan sekedar ngajarin grammar atau vocabulary, mereka itu jembatan antar budaya. Nah, pertanyaannya, kompas moral seperti apa yang harus mereka pegang? Nah, ini dia yang menarik. Sistem pendidikan modern kita tuh sering banget fokus ke hal-hal yang kelihatan, yang bisa diukur, seberapa jago metodenya, seberapa canggih teknologinya. Tapi kita sering lupa sama fondasinya, yaitu karakter. Soal integritas moral, landasan spiritual, dan kebajikan pribadi si guru itu sendiri. Oke, jadi begini alur pembahasan kita nanti. Kita mulai dari kenapa keahlian aja nggak cukup. Lalu kita kenalan sama konsep adab. Setelah itu, kita akan bedah lapis demi lapis, mulai dari fondasi spiritual, karakter batin, sampai soal ambisi. Dan terakhir, kita lihat relevansinya untuk kita semua hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ternyata ada sebuah jawaban dari masa lalu, sebuah konsep dari khazanah keilmuan Islam klasik yang komprehensif banget, namanya adab. Jadi, adab itu apa sih? Gampangnya gini, ini bukan cuma soal aturan agama ya. Anggap aja ini kayak cetak biru yang utuh untuk membangun karakter seorang profesional. Di dalamnya, spiritualitas, integritas, dan tanggung jawab sosial itu nyatu, nggak bisa dipisah-pisahin. Dan dengerin deh kutipan dari KH Hashim Asy'ari ini, tokoh yang jadi rujukan utama kita. Beliau bilang, adab adalah fondasi dari ilmu pengetahuan. Artinya apa? Tanpa adab, ilmu yang kita punya bisa jadi rapuh, bahkan bisa salah arah. Keren kan? Oke, yuk kita mulai bangun piramida etika ini lapis demi lapis. Mulai dari yang paling dasar. Menurut Kiai Hashim Asy'ari, semua yang dilakukan seorang guru itu harus berdiri di atas fondasi spiritual yang kokoh. Nah, fondasi ini ditopang sama 3 pilar utama, muraqabah, amanah, dan tawakal. 3 hal ini adalah langkah pertama yang jadi penopang segalanya. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, muraqabah. Anggap aja ini kayak kompas moral di dalam diri kita yang nggak pernah mati. Ini adalah kesadaran penuh kalau semua tindakan kita, baik yang dilihat orang lain di kelas, di dunia maya, maupun yang tersembunyi, itu selalu ada yang mengawasi. Inilah yang membangun integritas sejati dari dalam. Kedua, amanah. Konsep ini nih yang mengubah cara kita melihat ilmu. Ilmu itu bukan properti pribadi, tapi titipan. Artinya, seorang guru punya tanggung jawab buat mastiin ilmunya akurat, nggak disalahgunain buat kepentingan pribadi, dan yang paling penting dipakai buat kebaikan orang banyak. Jadi bukan cuma instruktur, tapi kurator nilai. Dan pilar ketiga, tawakal. Eits, ini bukan berarti pasrah terus nggak ngapa-ngapain loh ya. Dalam konteks ini, tawakal itu sumber ketulusan. Guru yang punya tawakal motivasinya itu murni dari dalam, bukan karena pengen viral atau dipuji-puji. Dia nggak gampang goyah sama tren sesaat karena tujuannya lebih tinggi dari sekedar pengakuan. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita naik satu tingkat ke lapisan berikutnya di piramida kita, yaitu soal karakter batin yang tumbuh dari fondasi spiritual tadi. Ada 3 sifat utama yang jadi ciri khas guru yang beradab. Ada sakinah, waro, dan tawadu. Apa aja tuh? Kita lihat lebih dalam ya. Pertama, sakinah dan wakor. Ini soal ketenangan batin dan kewibawaan yang muncul dari dalam. Coba bayangin deh, guru yang emosinya stabil, tenang, pasti bisa menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman kan? Ketenangan guru itu nular ke murid, bikin mereka jadi lebih gampang belajar. Selanjutnya warah. Ini bisa dibilang rem etis atau pagar profesional. Artinya, guru selalu hati-hati dan menjaga batasan yang jelas. Apalagi di zaman sekarang, di mana batas antara guru dan murid di media sosial bisa jadi kabur banget. Nah, warah ini yang jadi pagarnya. Biar semuanya tetap profesional dan terhormat. Dan yang ketiga, tawadu. Ini nih, obat paling ampuh buat kesombongan intelektual. Guru yang tawadu itu sadar kalau dia bukan Google yang tahu segalanya. Dia adalah pembelajar seumur hidup, siap dikoreksi, dan bahkan mau belajar dari muridnya sendiri. Mentalitasnya adalah terus bertumbuh. Nah, sekarang kita sampai di puncak piramidanya. 2 lapisan terakhir ini ngomongin soal motivasi terdalam seorang guru dan komitmennya untuk terus berkembang.
Di sini kita dihadapkan pada dua jalan yang beda banget. Apakah kita melihat ilmu cuma sebagai komoditas, alat buat cari ketenaran, status, atau uang? Atau kita melihatnya sebagai amanah yang harus dibagikan, yang menuntut kita untuk terus belajar dengan rendah hati dan berkontribusi buat masyarakat? Kerangka adab jelas memilih jalan yang kedua. Dan ini poin pentingnya, menjadi guru yang beradab itu bukan garis finish. Ini adalah sebuah perjalanan tanpa akhir. Ini adalah komitmen buat nggak pernah berhenti belajar, mau menimba ilmu dari siapa saja, dan punya hasrat buat ikut memajukan bidang ilmunya lewat kontribusi nyata. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan konsep kuno, masih relevan emangnya buat zaman sekarang? Jawabannya, sangat. Di bagian akhir ini, kita akan lihat gimana kearifan klasik ini justru bisa memperkaya kode etik modern. Coba lihat tabel ini deh, jelas banget kan? Prinsip adab kayak amanah, wara, dan tawadu itu sejalan banget sama standar modern kayak tanggung jawab profesional atau lifelong learning. Bedanya, adab ngasih sesuatu yang lebih dalam. Ada fondasi spiritual dan moralnya, yang bikin standar-standar itu jadi lebih kokoh dari dalam. Jadi, kesimpulannya apa? Guru yang utuh menurut kerangka adab adalah guru yang seimbang. Dia nggak cuma jago secara teknis, tapi juga punya fondasi spiritual, karakter moral yang kuat, integritas profesional, dan kerendahan hati untuk terus belajar. Lengkap kan? Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Coba bayangkan sebuah dunia pendidikan di mana kita nggak cuma lihat ijazah atau sertifikat, tapi kita juga sungguh-sungguh menghargai dan membina karakter seorang guru. Kira-kira perubahan besar apa yang akan terjadi?